Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai keterkaitan antara umur dengan gizi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Istifi Dawasani dengan NIM akhir 187 dan teman-teman saya Alira Ayukinanti dengan NIM akhir 189, Gina Atila Setia dengan NIM akhir 209, dan Aziza Almishkatu dengan NIM akhir 220. Masuknya materi, yang pertama ada usia anak-anak dan balita. Balita dan anak-anak yang mengalami kurang gizi beresiko mengalami penurunan IQ, penurunan imunitas dan produktivitas, masalah kesehatan mental dan emosional, serta kegagalan dalam pertumbuhan. Menurut UNICEF, penyebab masalah gizi pada balita dan anak-anak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penyebab dasar, seperti pendidikan, pengetahuan, serta kemiskinan. Yang kedua ada penyebab tidak langsung, seperti ketersediaan pangan, pola asuh ibu, pelayanan kesehatan, dan sanitasi lingkungan. Yang ketiga adalah penyebab langsung, seperti asupan zat gizi dan penyakit infeksi. Lalu, yang kedua ada usia remaja. Masalah nutrisi utama pada remaja adalah defisiensi mikronutrien, khususnya anemia defisiensi zat besi, serta masalah malnutrisi, baik gizi kurang dan perawakan pendek, maupun gizi lebih sampai obesitas dengan komorbiditasnya, yang keduanya seringkali berkaitan dan dengan perilaku makan salah. Nutrisi pada masa remaja hendaknya dapat memenuhi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, mengandung nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif serta maturasi seksual. Yang kedua, memberikan cukup cadangan bila sakit atau hamil. Yang ketiga, mencegah riwayat penyakit terkait makanan seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, osteoporosis, dan kanker. Yang keempat, mendorong kebiasaan makan dan gaya hidup sehat pada remaja yang sedang mengalami pertumbuhan fisik pesat serta perkembangan dan maturasi seksual. Pemenuhan kebutuhan nutrisi merupakan hal yang mutlak dan hakiki. Yang ketiga, yaitu usia dewasa. Apa sih tandanya orang dewasa yang kekurangan gizi? Yang pertama yaitu ada kurang nafsu makan atau tidak minat terhadap makanan, terus kemudian ada kelelahan, kurus, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, selalu merasa dingin, kehilangan lemak, masa otot atau berat badan yang menyusut, kemudian lebih sering sakit dan lebih lama sembuh, depresi, serta kelelahan secara terus-menerus. Kenapa sih orang dewasa itu bisa mengalami kekurangan gizi? Ada banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami kekurangan gizi. Di antaranya, asupan makan yang terlalu sedikit dalam jangka waktu yang panjang, adanya gangguan psikologis yang mempengaruhi kemampuan makan, misalnya anoreksia nervosa. Kemudian adanya masalah kesehatan seperti ada masalah pencernaan yang bisa mempengaruhi kemampuan makan atau akibat efek samping kemoterapi pada pasien kanker. Yang keempat, yaitu usia lansia. Malnutrisi pada lansia bisa disebabkan karena menurunnya nafsu makan, kesulitan menelan karena berkurangnya air liur, cara makan yang lambat karena masalah pada gigi, mual karena depresi dan gangguan status fungsional. Pada lansia itu berbeda dengan usia lain karena penurunan berbagai fungsi tubuh, adanya penyakit kronik, dan adanya keterbatasan. Pada lansia, komposisi tubuh itu terdiri dari 30-40% zat padat, 60 hingga 70% cairan, dan terjadi penurunan metabolisme basal 2% per tahun dimulai pada usia 40 tahun. Untuk pemenuhan gizi pada lansia itu perlu mengetahui status gizinya, kebutuhan gizinya, mengimplementasikannya, dan memberikan edukasi. Problem gizi pada lansia yang sering terjadi adalah penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, perubahan indera pengecap, gangguan mengunyah, gangguan menelan, konstipasi, dan kesulitan akses makanan. Di samping itu, sering terjadi gizi kurang, kelebihan berat badan, obesitas. Dalam perencanaan makanannya, kebutuhan kalori usia lanjut relatif lebih rendah dibandingkan ketika masih muda, karena tingkat aktivitas tubuh yang berkurang, energi menggunakan formula lansia, kebutuhan protein 0,8-1 gram, kebutuhan lemak 20-25%, dan kebutuhan karbohidrat 60-65%. Kebutuhan serat itu sekitar 20% dan kebutuhan cairan sekitar 1500 cc. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.